Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sambut Oma, Ibu, Tante Meiti. Yeay. Ya. Shalom. Semua. Hai Oma. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Shalom Mama. Shalom Mama. Berarti salam damai sejahtera ya. Amin. Judul atau tema yang kita akan nikmati malam hari ini apa tuh namanya? Dewasa dalam roh. Ya Valen yang jawab. Ya Wan? Dewasa dalam roh. Dewasa dalam roh. Dewasa dalam roh. Nyontek semua nih. Tak apa-apa, kita belajar. Berarti kalau ada dewasa dalam roh, berarti ada kanak-kanak dalam roh ya. Ada remaja dalam roh, betul? Amin. Ada Oma. Ada. Nah sekarang Oma melihat bahwa kalian disiapkan oleh Roh Kudus sendiri. Porsi yang kalian terima itu pasti berbeda-beda. Karena Roh Kudus kalau mengajar itu pasti bertahap. Kalau Oma lihat di sini, kalian ada sekitar 30-an lebih anak-anak muda. Yang Oma percaya memiliki satu kerinduan untuk bertumbuh. Mohon maaf, mungkin Oma akan review kembali di mana kalian diterima sekarang sebagai anak-anak rohani yang sudah berakar di dalam Yesus. Kalau udah berakar, berarti udah kuat adanya. Betul? Ya, dengarkan dulu. Di dalam makalah Valen yang Oma minta kamu share kepada teman-temanmu, Oma minta untuk kalian baca terlebih dahulu Galatia 5, betul? Betul Oma. Betul. Iya. Berarti udah dibaca semua ya? Mengenai buah roh? Mungkin. Iya. Sudah. Iya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa buah itu adalah ciri-ciri khas karakternya Yesus sendiri. Ini bukan karunia roh, beda. Jadi begitu kalian dibaptis, seyogyanya kalian harus mengimani bahwa kalian sudah memiliki buah-buah roh itu sebenarnya. Itu di Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Dari ayat-ayat sampai dengan Galatia 6 ayat 1. Kalau boleh Oma tanya. Dari buah-buah roh yang ada di sini, kalian yakinkah bahwa kalian memiliki? Kita ngobrol. Yakin nggak? Yakin. Amin, Oma. Yakin. Good. Yakin dulu ya. Oke, Oma. Yes. Amin. Kalau disakitin,
Ngebales nggak? Enggak Mas. Ikut ya enggak. Oke. Kalau diomongin, tersinggung nggak? Iyalah, kesinggung lah. Wajar lah. Iya wajar ya. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Ya. Oke. Ini kita semua memang proses. Nggak mungkin sekaligus. Tapi yang Uma ingin nyatakan di sini bahwa buah roh dengan karunia Roh Kudus itu berbeda ya. Buah-buah roh itu kalau kita melihat di Injil Yohanes 15 itu jelas banget. Di mana Yesus sendiri menyatakan bahwa Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Kemudian kita adalah ranting-rantingnya yang melekat erat di pokok anggur itu. Ibaratnya berakar di sana. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, kalau kita terlepas dari pokok anggur itu, maka kita nggak bisa berbuat apapun juga. Tapi sebaliknya, apabila kita tetap melekat erat di pokok anggur itu, apapun yang kamu minta, Yesus akan memberikannya. Itu di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6. Tapi memang ekstrim dan keras. Kalau kita tidak berbuah, bukan Yesus yang memangkas ranting itu, tapi Bapa sendiri, karena Dia pemiliknya. Dan kita akan dipangkas kalau kita sudah merupakan ranting yang terlepas dari pokok anggur itu, dipangkas oleh Allah Bapa menjadi kering, nggak dapat makanan, nggak ada gizinya. Kemudian akan lepas, jatuh. Tidak hanya jatuh, akan diinjak-injak oleh manusia, oleh orang. Nggak dianggap. Nggak itu saja, bahkan diterima sebagai sesuatu yang tidak berarti sehingga dibakar. Nah, ini yang cerita Yesus sendiri loh. Bukan tulisan para rasul, bukan. Yesus sendiri yang berucap. Kemudian ditulis memang oleh para rasul. Tapi perumpamaan ini adalah keluar dari mulut sang guru sendiri, sang rabi sendiri. Nah, kalau kalian menyatakan kalian sudah yakin memiliki buah-buah roh itu. Pertanyaan yang kedua, adakah buah roh itu dinikmati oleh orang-orang di sekitar kalian? Ini kan menjadi pertanyaan yang kedua. Kalian secara pribadi yakin? Karena buah-buah yang dikatakan buah-buah roh itu, Oma nggak untuk menyingkat waktu, Oma nggak akan baca. Karena itu sebabnya Oma minta kalian baca lebih dahulu, sehingga kalian datang di sini, kita hadir bersama-sama di sini, kalian sudah punya sesuatu yang pernah kalian baca. Nah, kalau misalnya tidak pernah dinikmati oleh teman-temanmu, oleh orang sekitarmu, entah di dalam rumahmu, itu menjadi pertanyaan loh. Karena Santo Yakobus mengatakan, kita beriman kepada Yesus. Tapi iman kita ini tidak nampak dalam perbuatan kita, maka itu sama dengan bangkai. Kalau bangkai itu kita bisa lihat apa artinya bangkai. Sangat menjijikkan. Pasti akan dibuang. Sama dengan ranting yang kering tadi. Nah,
Ini perlu kalian renungkan. Oma belum beranjak kepada apa yang disebut karunia Roh Kudus. Kerahiman Yesus sendiri sebagai Raja kerahiman itu tiada terbatas. Kalau buah roh nggak perlu diminta, itu automatically dampak dari sakramen baptis. Karena kita sudah mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dimeteraikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus oleh imam kita. Jadi yang namanya buah roh ini yang di Galatia 5 ini, itu automatically milik kita. Kalau kalian lihat ayat-ayat sebelumnya, 16, mulai dari 16, sebenarnya ini tulisannya Rasul Paulus sekaligus kesaksian beliau. Beliau bilang yang jelek-jelek, betul? Ada kalau kedagingan itu apa aja? Tolong coba dibaca. Siapa yang bisa? Siapa yang mendapatkan? Kalau tadi buah roh, lawan daripada buah roh itu Perbuatan benih telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kemudian Rasul Paulus mengatakan, Oma belum menjelaskan satu persatu ya, tetapi Oma ingin secara global dulu. Rasul Paulus mengatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Ternyata Rasul besar kita itu, Paulus, pun hidup dalam kedagingan. Dulunya. Sebelum beliau bertobat. Apa yang dia tulis di sini adalah pengakuan dia bahwa dia dulu seperti itu. Bahwa dia dulu kelakuan cabul itu bagi dia hari-hari membuat sesuatu yang mencemarkan tubuhnya. Mungkin masturbasi. Oma selalu ambilnya yang ekstrim. Dia lakukan. Hawa nafsu. Bukan hanya hawa nafsu seks. Mungkin nafsu marah. Hawa nafsu untuk berambisi. Mencari nama. Hawa nafsu untuk menjadi, wow, kalau bisa. Yang namanya fokus kepada karier. Macam-macam. Kemudian di sini juga dikatakan penyembahan berhala. Itu pun dia lakukan dulu. Mungkin di kita nggak ada penyembahan berhala sekarang. Tapi kalau Oma ingin katakan kalian anak muda, dengan barang-barang canggih yang ada di tangan kalian itu, yang 24 jam digenggemin terus, itu pun bisa dinyatakan sebagai barang berhala. Sadar nggak? Oma nggak mau kata-kata klise yang mengatakan, aduh lebih baik ketinggalan dompet daripada HP. Ibu-ibu, aduh mendingan ketinggalan anaknya di rumah daripada ketinggalan HP. Itu udah jadi berhala. Kemudian dikatakan juga sihir, perseteruan. Ya mungkin kita nggak bermain dengan dukun. Tetapi mungkin kalian suka nanya-nanya sama orang pinter. Terus mengatakan, iya Oma, atau ya Bu Meti, dia punya indera keenam gitu loh. Indigo gitu loh. Are you sure? Perselisihan.
Oma tidak ingin katakan salah, beda pendapat ya. Para rasul juga sering terjadi beda pendapat. Tapi kalau sudah perselisihan itu arahnya udah kepada negatif. Ujung-ujungnya benci. Bahkan bisa menjadi di sini dikatakan iri hati. Kalau sudah iri hati, amarah, nafsu amarah itu meningkat. Dan itu adalah roh. Roh amarah. Kemudian dikatakan kepentingan diri sendiri. Oma nggak mau jelasin deh kepentingan diri sendiri. Kalian pasti mengerti. Percideraan dan roh pemecah hampir mirip. Roh pemecah itu sangat jahat. Kalian di sini Oma lihat berkumpul sekian puluh anak-anak yang ada di sini. Roh pemecah kalian izinkan masuk. Kalian porak-poranda. Hubungan kalian sebagai komunitas bisa pecah. Nah, ini buah-buah roh loh yang sekarang Oma mau ceritakan. Kalau tadi kedagingan, oke, Oma singgung sedikit. Apa artinya si daging bolak-balik kedagingan tadi yang diomongin? Ada satu definisi gereja kita menyatakan bahwa kedagingan itu adalah segala sesuatu. Segala sesuatu. Apakah bentuknya sistem? Apakah bentuknya peraturan? Apapun bentuknya. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan kerajaan Allah itu sendiri, atau tidak sesuai dengan ajaran Yesus itu sendiri, itu adalah dunia. Bahkan Yohanes mengatakan, ini Oma kutip 1 Yohanes 2 ayat 15. Itu bunyinya demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini secara konkret loh. Kenapa? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ekstrem loh. Allah menuntut kita mengasihi Dia di atas segala-galanya. Begitu kita mulai mengasihi dunia ini, jelas dikatakan, mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kehidupan hari-hari kalian, coba kalian renungkan. Apakah selama ini yang kalian lakukan itu meninggikan, memuliakan nama Allah? Mulai dari kalian mau bangun tidur, sampai dengan nanti malam tidur kembali, coba renungkan. Sungguhkah hidup kalian itu memuliakan Dia? Ya ampun Oma, kita kan bukan biarawati, kita kan bukan pastor yang kerjanya doa melulu. No, bukan itu yang diminta oleh itu. Dimanapun kalian berada, kalian dipanggil pribadi lepas pribadi. Nggak dipukul rata semua harus jadi biarawan, nggak dipukul rata semua harus jadi imam, menjadi suster. No. Tapi sungguhkah Yesus itu menjadi yang nomor satu dalam hidup? Ini akhirnya bisa dikatakan menjadi penyembahan berhala. Tidak lagi mencintai Yesus di atas segala-galanya. Kita bisa tes. Maksud umat di tes di sini, misalnya begini, mudah untuk kalian ketahui apakah hidupku ini sekarang dipengaruhi oleh dunia ini. Aku lahir di dunia ini.
Firman Tuhan mengatakan, tapi aku bukan milik dunia, aku milik Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, aku kirim kamu tuh sebagai domba di tengah-tengah serigala, bukan di tengah-tengah taman bunga. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus untuk membimbing kita. Kita butuh hikmat yang dari atas. Contoh yang mudah sekali, tapi tidak selalu harus dan mutlak seperti itu. Tetapi contoh, misalnya saja, tanyakan kepada dirimu sendiri, dimanapun kalian berada, ambil 1 menit saja untuk hening. Walaupun di tengah-tengah keramaian, dimanapun kalian berada. Kemudian kalian bisa tanyakan, apakah rajaku? Apakah penebusku dihormati di sini? Itu kalian bisa langsung jawab loh. Kemudian, apakah orang-orang di lingkungan ini secara terbuka mewartakan Tuhan, mewartakan Yesus sebagai Tuhan? Bila jawabannya adalah tidak, dan bila Allah lingkungan kita ialah sekedar mencari untung untuk kepentingan diri sendiri, so itulah dunia. Kalian harus aware. Kalau dunia mengatakan didikan pertama bagi kalian adalah di dalam rahim ibu masing-masing sebelum kalian lahir. Kemudian kalian lahir di dalam rumah tangga. Kalian bertumbuh secara biologis sebagai bayi. Oma nggak mau panjang lebar ceritanya, kalian semua tahu. Bayi, kemudian dikasih susu, kemudian kalian nanti pinter, bisa duduk, bisa berangkang, bisa berdiri, bisa jalan. Tapi Oma bicara sebagai manusia rohani, karena kalian ingin bergaul dengan roh yang kudus itu. Dan kalau manusia yang bukan rohani akan sulit untuk menerima hal-hal yang rohani, betul? Dia lebih banyak memikirkan duniawi. Kalau Oma boleh katakan dengan kalimat lain, dia pakai ini. Lebih banyak memakai otaknya. Otak baik loh, bukan nggak baik maksud Oma. Tetapi kalau kalian dikuasai hanya oleh ini, tanpa hikmat dari atas, tidak ada hikmat, tidak ada urapan, kalian akan terkecoh. Kalau kalian berani mengatakan saya hidup dari roh karena saya lahir dari roh, so konsekuensinya kalian harus mau dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau pertanyaan yang kedua, aduh gimana caranya ya Oma ya untuk dibimbing oleh Roh Kudus, itu punya session tersendiri. Sedikit mengenai bedanya baptisan sebagai sakramen dan pencurahan Roh Kudus. Mungkin kalian pernah ikut seminar hidup dalam roh. Mungkin kalian pernah mendengar session-sessionnya di dalam SHDR itu. Tapi di sini Oma tegaskan lagi. Mengapa SHDR itu sampai dengan pencurahannya boleh diterima oleh siapa saja yang mau? Non-Katolik. Mau dia Hindu, mau dia ateis, mau dia Buddha, mau dia Protestan. Tapi kalau ada
dia kebetulan temanmu dan dia mau ikut, so ajak aja. Kenapa? Sampai dengan pencurahan itu sendiri, mereka punya hak untuk menerima. Allah, masa sih Uma baptisan dalam roh? Kan kita kalau sakramen baptis saja mesti sekolah sampai satu tahun loh. Kata kesasih loh, jadi kata komen loh. Kok sekarang malah pencurahan Roh Kudus bisa diterima orang yang belum dibaptis gitu? Yes. Dan itu biblis. Alkitabiah. Kenapa? Kalian ingat? Oma ingatkan sedikit. Yohanes Pembaptis, dia juga ngebaptis ya. Bahkan Yesus dia baptis tuh. Dia baptis dengan apa? Dengan air. Dan dia katakan, aku membaptis kalian dengan air. Tapi kalau pribadi yang satu itu, yaitu Yesus, Mesias itu, akan membaptis engkau dengan roh dan dengan api. Jadi sakramen baptis yang kalian terima itu dilakukan oleh imam kita atas nama gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kuasa yang diberikan oleh Yesus Kristus sendiri kepada atau melalui sakramen imamat. Tapi yang namanya pencurahan roh itu dilakukan privately oleh Yesus. Beda. Dan itu kalian bisa minta berulang-ulang. Tidak hanya menunggu nanti kalau sudah ada seminar, kalau sudah ada pembelajaran. No. Pernahkah ada satu kerinduan yang dalam untuk kalian meminta pencurahan roh secara pribadi? Apa bisa sih Oma? Ya bisa lah. Oma aja dapatnya secara pribadi. 3 tahun setelah mengikuti SHDR, baru Oma mendapatkan salah satu karunia. Nah ini sekarang kita lanjut kepada karunia. Kalau tadi, buah-buah roh. Bahkan Rasul Paulus di dalam Galatia itu mengatakan, kita hendaknya, Oma baca ya, sebentar. Dikatakan begini, ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, kalian mengakui nggak kalian milik Yesus Kristus? Pasti dong, amin ya. Dikatakan, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi tidak ada alasan untuk kalian datang, tapi aku masih suka loh yang itu yang kayak gitu-gitu tuh masih suka, gimana ya? Berarti kalian belum berani untuk menyalibkannya itu. Dan ingat, Tuhan tidak akan rebut dari kalian. Dan kita tidak bisa mengatakan, aduh Tuhan tolong ambil. No, tapi kalian harus yang memberinya, menyerahkannya. Itu beda loh. Dan kalian berikan itu kenapa? Karena kalian mencintai Tuhan. Mencintai Sang Penebus. Mencintai Sang Raja Kerahiman itu. Bukan karena ketakutan nanti kalau gue mati, gue masuk neraka gitu loh. No. That's not love. Itu berarti ketakutan akan hukuman. Firman Tuhan jelas mengatakan bagi mereka yang takut, tidak ada tempat di kerajaan Allah. Tapi takut, fear, itu beda. Fear, beda. Ada rasa hormat di situ. Jadi, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, Oma ingin ini perlahan-perlahan.
Jangan sekaligus kepengen cepet. Enggak, Om aja udah 74, masih belajar. Karena banyak orang yang jatuh hanya karena kesombongan. Ingin bermegah. Jadi itu perlu kita hati-hati. Sebelum Oma masuk di slide selanjutnya, untuk Galatia atau buah roh ini ada pertanyaan enggak? Halo? Enggak. Enggak. Lanjut, Oma, lanjut. Lanjut. Oke. Kalau itu boleh Oma lanjut kepada karunia. So, buah roh udah sekarang karunianya. Sebagai anak rohani yang sudah dewasa, berarti kalian mengerti apa artinya bergaul. Tadi ada satu lagu yang kita mengatakan, aku rindu untuk berjalan dengan kuasa-Mu, Tuhan. Dengan urapan-Mu, Tuhan. Pernah minta enggak sih? Minta apa? Minta karunia. Ingat, buah roh nggak perlu diminta. Itu sudah harus automatically kelihatan dalam hidupmu. Dan Roh Kudus akan memampukan kamu. Ingat, karena apa? Karena kalian mau melekat di pokok anggur itu. Karena di sana dikatakan, begitu kalian tetap melekat di pokok anggur itu, maka makanan rohani yang sangat bergizi kalian terima. Dan janji Tuhan, kalian akan berbuah lebat. Berbuah lebat. Berarti buah-buahnya lebat, nikmat, manis, dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kalian. Tapi kalau karunia, ini berarti kalian merasa sudah dewasa, sudah bergaul dengan Roh Kudus itu. Dan kalian punya hak untuk minta. Sampai-sampai Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas 13 itu, mintalah maka aku akan beri. Carilah, maka aku akan mendapat. Ketuklah pintu itu. Aku bukakan, kata Tuhan. Ini kalian lakukannya maksimal enggak sih? Kan gitu. Kalau hari ini enggak, hari ini iya, besok enggak. Enggak maksimal. Lalu kalian mengharapkan karunia Roh Kudus itu maksimal. Coba kalian renungkan. Ini karena pengajaran. Oma tidak berkhotbah di sini. Ini suatu pengajaran dan permenungan. Di slide selanjutnya, ini Oma minta kalian membaca 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Betul? Ada? Udah dibaca belum? Nggak apa-apa. Kalau nggak dibaca, belum dibaca, nggak apa-apa. Tapi Oma minta di dalam pertemuan ini, kalian ada kerinduan untuk nanti di rumah membuka. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10. 12 ayat 8. Ya, sampai itu kan menceritakan bagaimana karunia Roh Kudus itu ada 9 dalam arti yang tertulis dalam kitab suci. Ada roh yang sama memberikan karunia berkata-kata. Yang sama memberikan iman dan kepada roh yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan. Iya, ya.
Thank you, Valen. Jelas. Yang perlu kita pahami, karunia Roh Kudus itu tidak hanya terbatas 9 ya. Karena Allah itu nggak bisa diukur. Tapi ini yang tertulis. Di sini untuk 9 ini siapa yang sudah pernah minta dan dapat? Halo? Dodo? Pernah minta? Minta pernah, Dan tapi kamu dapat? belum dapat Oma. Boleh Omar tahu ya? Yang saya minta. Dulu itu yang diminta tuh karunia berbahasa sih. Karunia? Karunia berbahasa roh. Soalnya kayak yang saya tahu kan kalau kita berdoa dalam bahasa roh itu benar-benar roh yang menggerakkan doanya. Itu pernah minta karena pengen coba, pengen untuk benar-benar bisa berdoa seperti itu. Cuman kebetulan belum dikasih. Oke dong. Boleh Uma ambil kamu sebagai contoh ya? Silakan Oma. Ya. Karunia berbahasa roh. Coba kamu hilangkan bahwa kamu belum mendapat. Itu konsep itu dihilangkan dulu. Ya. Tapi teknisnya adalah izinkan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu untuk pakai mulut dan bibirmu. Ngapain? Menggerakkannya dan mengeluarkan suara. Dan ini butuh satu kerendahan hati dan kepercayaan bahwa memang itu adalah satu karunia. Sampai-sampai Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-26. Coba kita baca sebentar. Roma 8 ayat 26. Aldo, kamu baca sebentar. Boleh. 8 ayat 26 ya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu Itu tidak apa. bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan kelemahan yang kita ucapkan. Betul. Ini jelas ya. Berdoa dalam bahasa roh. Roh Kudus begitu jauh lebih besar kerinduan Roh Kudus itu untuk membantu kamu berdoa. Tetapi kamu pun harus betul-betul berani menyerahkan mulut dan bibirmu untuk dipakai oleh Roh Kudus itu. Gimana caranya, Uma? Ya, kalau Uma mengatakan relax, Uma mengatakan ada tekniknya untuk membantu tubuh kamu ini, yang dimana tubuh kita ini sudah dari kecil dimotori oleh otak. Betul? Betul. Sekarang itu seperti Rasul Paulus katakan, apabila aku berdoa dengan bahasa otak aku off. Jadi jangan dipakai ini. Tapi benar-benar kamu serahkan mulut dan bibir itu. Apalagi Uma lihat kamu punya karunia untuk memuji. Kamu bisa minta lebih dari itu. Kamu akan bisa mendapatkan singing in the spirit. Tidak hanya berdoa dalam bahasa roh. Itu beda ya. Berdoa dalam bahasa. Sorry, ini Oma bias sedikit, tapi perlu kalian ketahui. Kalau dikatakan tadi, yang Aldo katakan tadi, berdoa dalam bahasa roh, berarti itu kamu sudah berdoa kepada Tuhan dengan bahasa yang kamu tidak mengerti, tapi Roma 8 ayat 26 itu berlaku, di mana kamu hanya cuma bunyi-bunyi yang keluar dari mulut kamu. Jadi bukan bahasa.
Mungkin hanya tujuan waktu tulis sudah dipelalui Robin. Stop. Ya, jadi stop. Tapi itu sendiri Roh Kudus yang berdoa untuk kamu. Kayaknya nggak masuk akal deh, Uma. Itu firman Tuhan dong, berarti kamu nggak percaya kan? Nah, di sini yang disebut percaya untuk menyerahkan sekedar mulut dan bibir kamu kepada gerakan dari Roh itu sendiri, itu sulit banget ya. Nggak perlu di tengah-tengah orang. Kamu sendiri dalam ruanganmu ini. Kamu relax. Nggak usah pegang gitar dulu. Karena itu nanti larinya kepada singing in the spirit. Itu juga bisa terjadi. Kamu akan mengeluarkan bunyi-bunyi, tapi dengan irama yang manis. Kata-katanya kamu nggak ngerti artinya, tapi itu berasal dari surga dan kembali kepada surga. Dan itu karunia. Yang tadi kamu bilang berkata-kata dalam bahasa, berdoa dalam bahasa roh, berarti kamu menginginkan satu teknik, kalau Uma mau katakan secara duniawi, merindukan satu teknik baru, ngobrol dengan Bapa di surga itu, dengan bantuan Roh Kudus, tanpa hambatan, tol to tol istilahnya. Ya, izinkan Roh Kudus pakai mulut dan bibir kamu. Seperti itu. That's simple. Tapi ini kita membuat karunia itu kayaknya sulit banget. Itu dong. Kemudian nanti masih tetap dalam bahasa roh ini. Itu dikatakan tadi berdoa dalam bahasa roh. Berarti kamu sedang berbicara dengan Bapa di surga. Dan yang berdoa adalah Roh Kudus sendiri. Dari roh ke roh. Nggak bakal salah doa kamu. Walaupun kamu nggak mengerti. Tapi nggak akan salah. Karena itu roh dari roh ke roh. Dan tidak ada satu makhluk setan pun yang mampu untuk mencegatnya di jalan. Dia akan langsung sampai kepada takhta Allah di surga. Nggak ada hambatan. Kalau dulu Nabi Daniel di perjanjian lama, dia berdoa rajin banget. Mungkin tidak serajin kamu. Kamu nggak serajin dia. Dia kalau doa tuh 5 kali sehari. Yang Daud juga penyanyi loh. Punya karunia singing loh. Itu dia lakukan 5 kali. Dan itu berjam-jam. Dia raja loh. Raja tuh nggak nganggur, bukan pengangguran loh. Tapi dia bisa berikan waktunya yang terbaik untuk Tuhan. Doa dia minta sesuatu pada Allah Bapa. Hari pertama, hari kedua, dia minta terus. Belum dijawab. Lalu, 3 minggu kemudian, 21 hari kemudian, malaikat datang, Mikail, menyatakan dirinya di hadapan Daniel. Lalu Daniel mengatakan, gimana sih? Ini bahasa Uma. Gue tuh doa udah 21 hari loh. Kok yang namanya channel di surga kagak dibuka-buka? Gimana nih? Mikail bilang apa? Tahu nggak kamu Daniel? Doa lo mah sebenarnya harusnya udah nyampe ke sono. Tetapi doamu itu dihambat di udara. Oleh siapa? Oleh iblis. Oleh setan. Dihambat. Kok bisa ya? Kenapa nggak bisa? Padahal sebenarnya Allah Bapa di surga sudah buka channel supaya apa yang kamu minta itu dapat. Tapi ternyata dihadang di jalan. Itu sebabnya Allah Bapa menyuruh saya datang kepadamu. Tapi sebelum saya datang kepadamu, saya berperang dulu di udara. Saya kalahkan dulu
iblis dan setan itu. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, itu pun sering terjadi dalam kehidupan doamu. Nah, kalau doamu aja, doanya yang Oma ingin, boleh katakan doa yang apa ya, Oma tidak ingin katakan tidak serius ya. Tapi doa yang begitu-begitu aja, itu gampang sekali dihambat. Boro-boro kalian minta sesuatu, kuasa untuk menghambat itu aja nggak ada. Itu dong. Tapi kalau kamu izinkan Roh Kudus itu mendoakan kamu, berdoa untuk melalui mulut dan bibirmu, tidak ada satu kuasa pun yang mampu untuk menghambat. Karena Roh Kudus sendiri yang berdoa. Walaupun itu bunyinya hanya ngerang. Tadi kamu baca kan? Untuk bunyi-bunyian yang kamu tidak mengerti. Tapi sebenarnya itu sampai ke Allah Bapa tanpa halangan. Sampai di sini, Dok? Bisa dipahami? Ya. Bisa ya? Pas banget juga tadi Oma ada jelasin apa bersenandung roh ya. Itu sudah. Ya, thank you juga tuh udah dijelasin juga gitu. Soalnya kadang-kadang di balik kepala tuh masih mikirnya itu hal yang sama gitu. Cuman padahal kan sebenarnya sedikit berbeda ya dirinya. Iya, itu luar biasa. Itu satu karunia. Dan kamu nanti lama-lama bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, berkata-kata dalam bahasa roh itu berarti kamu bukan berdoa kepada Bapa loh. Ini berlaku bagi kalian semua yang mendengarkan. Karena karunia ini kalian harus minta dengan satu kerinduan yang sangat dalam, dengan passion. Bapak pasti berikan. Seberapa rindunya kalian untuk minta, itu loh. Kalau Oma mau bilang ngeyel kan ngeyel deh. Itu. Adakan waktu yang khusus untuk kalian bergaul dengan Roh Kudus itu. Itu dong. Angela, Melissa, kamu tangkap nggak kata-kata Oma? Iya, nangkep Oma. Yes. Nah, kembali kepada kalau berkata-kata dalam bahasa roh, itu bukan berarti satu karunia berdoa, itu beda. Sebetulnya kata-kata dalam bahasa roh itu ada pesan dari Allah yang Allah titipkan melalui diri kamu untuk orang lain. Tapi dalam bahasa roh, berada dalam satu komunitas. Ingat ya, Oma 2 minggu yang lalu Oma mengatakan komunitas itu wajib hukumnya. Kalian nggak bisa lepas dari komunitas. Kalau kalian lepas dari komunitas, kalian berjalan sendiri-sendiri, maka karunia-karunia Roh Kudus itu akan lemah. Tetapi seperti yang tadi Oma katakan, berkata-kata dalam bahasa roh berarti kalian boleh dikatakan sebagai nabi yang Allah ingin sampaikan kepada orang lain, tapi melalui mulut dan bibirmu. Tapi bukan dalam bahasa yang bisa dimengerti. Terus gimana? Ya nggak worth it lah, Uma. Kalau saya ngomong begitu, terus orang kagak ngerti. Enggak. Nanti ada orang lain di dalam komunitas kalian itu yang Tuhan berikan satu karunia untuk menafsirkan pesan. Sampai di sini bisa difahami? Itu luar biasa loh. Oma, apa bedanya dengan nubuat? Nubuat juga satu karunia, bukan? Kalau kalian lihat tadi di antara yang 9. Nubuat berarti kalian berbicara dalam bahasa yang bisa langsung dimengerti oleh telinga orang. Yaitu bahasa manusia lah kalau mau katakan. Mau Inggris kayak, mau Jawa kayak, mau Sunda kayak. Tapi bisa langsung dimengerti, yaitu bahasa manusia. Itu nubuat. Dan itu untuk membangun. Bukan hanya membangun, menegur orang itu. Membangun imannya. Atau untuk menyatakan kesalahan orang itu. Mungkin tidak menyebut nama. Tapi Tuhan akan bukakan kalian
alam roh itu dan melihat bahwa orang itu begini, orang ini begitu, dan terjadi satu pertobatan. Karena bagaimanapun juga, tugas kita yang pertama dan utama adalah membawa orang lain kepada Tuhan. Itu. Sampai di sini ada yang mau nanya? Di sekitar karunia roh ini ada yang mau nanya? Ini Oma, Ya. mau nanya, kan aku juga sama nih kasusnya, kayak pernah minta untuk bahasa roh juga. Ya, waktu itu kan di Romo Yohanes di Cikanere ya, bareng sama mamiku juga. Nah, aku tuh pertamanya kenapa mau minta bahasa roh, karena melihat mami itu kan bisa ngomong. Dan dulu kan aku masih SMP ya, gitu kan nggak ngerti maksudnya itu apa gitu, maksudnya belum tahu, tapi tahu kalau itu bahasa roh karena mami pernah bilang gitu kan. Nggak sampai dapet yang sampai bisa ngomong, tapi udah sempet kayak keluar suara gitu dari mulut gitu, kayak gitu. Tapi terus kata mami bilang itu kamu dapet, cuman katanya perlu latihan. Nah, aku bingung Mah. Oh gitu, oke. Itu pertanyaan yang sering ada, sering umat dengar. Betul. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah engkau melatih ibadahmu. Nah, untuk karunia, khususnya karunia bahasa roh ini, yaitu berdoa di dalam bahasa yang baru ini, memang perlu dilatih. Karena itu merupakan ibadah. Karena nanti kamu bisa praise and worship dengan bahasa yang baru. Nah, gimana ngelatihnya? Simple. Oma kasih tip. Nggak usah di tengah-tengah banyak orang dulu. Kamu sendiri di rumah. Tapi yang Oma minta, kamu punya altar kecil. Tadi Oma lihat Valen, background-nya, waktu 2 minggu yang lalu beda. Sekarang Oma lihat, background-nya ada altar kecil. Itu sangat membantu. Karena begini, kamu Melani ya, Oma bisa panggil namamu apa? Siapa namamu? Melisa Oma. Melisa. Oh, Melisa. Melisa. Ya, Melisa ya. Jadi Melisa untuk membantu. Karena Rasul Paulus mengatakan hendaklah engkau latih tubuhmu ini untuk beribadah. Berarti tubuh kita ini lemah. Daging itu lemah, tapi roh yang ada di dalammu, bukan roh kudus ya, roh kecil, itu yang penurut akan siapa? Akan roh kudus. Nah, tubuh kamu ini, kamu bisa latih. Dengan cara apa? Oma kasih tip. Di dalam, ini rumahmu di kamar atau di mana nih ceritanya sekarang? Di ruang kerja, sorry. Oke. Di tempat kerja. Oh, di tempat kerja. Maksudnya kamu di kantor nih? Bukan di rumah? Enggak, maksudnya di depan kamar ini ada ruang kerja gitu kecil. Buat tempat main piano, buat kerja. Oke. Oh, berarti kamu ada karunia dong ya? Iya, sedikit Oma. Ya, itu udah punya satu modal itu sebenarnya. Nah, gini, Oma nggak tahu di mana akan nyaman bagi kamu, tapi kamu wajib hukumnya untuk memiliki altar kecil. Altar kecil maksudnya apa? Apakah itu meja yang sederhana? Apakah itu dari apapun ya terserah kamu. Tapi yang penting maksud Oma tidak campur baur. Oh nanti ada kamu titip bolpen di situ atau kamu titip sisirmu di situ, enggak. Tapi betul-betul hanya ada salib, ada bunda, ada lilin. So
untuk melatih apa yang kamu sudah terima, yaitu karunia tadi, bahasa roh itu, kamu rileks. Kamu ngomong sama Yesus yang ada di hadapan itu. Kamu percaya bahwa Yesus hadir kan? Ya Iya. kan? Iya, Percaya kan? Dan kamu, nah oke, kamu percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kamu kan? saya Oma. Oke. Lalu kamu minta pada Roh Kudus itu. Mau ngomong bahasamu, terserah mau pakai bahasa apa. Kamu bisa bilang, Oma dulu begini. Nah sekarang kita cuma berdua aja nih. Kagak ada orang yang lihat. Jadi gue gak bakalan malu. Oma sampai bisa bilang begitu loh dulu. Mungkin masih seumur kamu begitu. Akhirnya, kamu relax. Kemudian kamu buka aja mulutmu. Dan kamu akan rasakan sesuatu yang dari dalam. Itu mendorong ke atas. Kok bisa sih, Oma? Apa yang gak bisa Roh Kudus lakukan? Tubuhmu ini milik dia kok. Nah, nanti akan keluar seperti bunyi-bunyian seperti itu. Kamu nikmati, kamu akan sadar sepenuhnya. Bukan gak sadar. Kalau orang gak sadar itu kesurupan. Tapi kalau dipakai oleh Roh Kudus, sadar penuh. Nah, Oma minta kamu latih itu. Kalau kamu memang bisa sambil main piano, wow, luar biasa loh. Kamu bisa seperti Raja Daud nanti. Belum jago mah, belum bisa main rohani. Enggak perlu jago. Kamu mulai dari yang sederhana aja dulu. Ya, oke. Jadi itu tip Oma untuk kamu. Jadi memang harus just do it itu. Ya kalian. Tadi kalau belum selesai boleh dilanjutin Oma. Kirain udah selesai tadi. Oke, tetap di sini. Gimana? Ya, ada pertanyaan selanjutnya dari Calvin. Seberapa pentingkah berbahasa roh itu di dalam doa kita kepada Allah Bapa? Apakah dengan berbahasa roh, doa kita lebih cepat sampai daripada yang tidak berbahasa roh? Yes. Berbahasa roh. Yang pertama tadi apa? Seberapa apa? Seberapa pentingkah berbahasa roh itu di dalam doa kita kepada Allah? Oke, stop sampai di situ. Ini adalah satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita agar doa kita itu tidak dicuri oleh iblis. Karena yang berdoa sebenarnya Roh Kudus sendiri. Iblis nggak akan mampu, nggak akan berdaya untuk mencurinya. Itu sebabnya kita harus minta itu. Jadi kalau mau dikatakan seberapa pentingnya, gereja kita mengajarkan dengan bahasa roh itu sendiri. Roh itu berarti Roh Kudus ya, bukan roh kecil, bukan roh kita, tapi Roh Kudus itu. Pertama, iblis tidak akan bisa mencuri seperti waktu zamannya Daniel itu. Satu. Kedua, iblis nggak ngerti apa yang kamu ucapkan kepada Bapa. Karena yang berdoa adalah Roh Kudus. Mungkin pada saat itu justru Roh Kudus sedang menengking, memutuskan, menghancurkan kuasa iblis yang sebenarnya ingin merebut kamu. Karena Rasul Petrus sendiri mengatakan, hey, aware ya, berjaga-jaga ya, berjaga-jagalah kalian. Karena iblis itu seperti singa yang mengelilingi kalian setiap saat, bukan setiap tahun loh. Setiap detik, hanya menunggu saat yang terbaik untuk bisa menerkam kamu. Kenapa menerkam kamu? Karena kamu milik Yesus. Karena darah anak domba Allah yang tercurah di Kalvari itu berada sekarang dalam tubuhmu. Itu yang dirindukan, yang diinginkan oleh iblis. Coba renungkan itu. Jadi di satu sisi betapa iblis itu pasti
akan berusaha sebegitu rupa, kamu berdoa jangan pakai bahasa roh. Kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa manusia manapun, dia hanya dalam gini, mental. Itu Valen. Pertanyaan itu terjawab. Betapa pentingnya. Dan tadi Oma sudah katakan, mempergunakan bahasa, berdoa dalam bahasa roh ini, itu berarti hanya antara kamu dan Allah sendiri. Ibaratnya jalan itu tol, nggak ada hambatan. Itu pasti nyampe di takhta Allah di surga. Nah, iblis tahu. Nah, karena dia tahu, dia juga berusaha dong, jangan sampai kamu dapat tuh karunia. Belum lagi karunia-karunia yang lain. Sedangkan karunia bahasa roh ini merupakan pintu bagi kalian untuk bisa kalian masuk di dalam karunia-karunia yang lain. Lebih mudah. Karena begitu kalian pakai syakin dalam barakan dalam falabarus, dia nggak tahu kalian tuh ngomong apa. Si iblis itu. Roh Kudus sudah ambil alih. Seperti itu. Jadi Oma inginkan kalian anak muda ini betul-betul jangan hanya dalam lagu yang pertama tadi yang dilakukan oleh Dodo, bahwa merupakan satu kerinduan untuk berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Where is the power? Coba kalian renungkan. Nggak perlu kalian menengking. Nggak perlu kalian mengusir. Dengan karunia bahasa roh itu sendiri, iblis sudah takut. Udah mental. Ini bisa diterima? Gimana, Calvin? Oh, ya nanya Calvin toh. Iya, nanya Calvin. Ya, oke, udah jelas. Thank you. Ya, Vin ya. Jadi just do it. It's very simple. Hanya iblis yang membuat ini menjadi susah dan sulit. Terus bilangnya begini lagi. Ya gue udah usaha tapi gue gak dapet tuh. Itu setan yang ngomong. Sedangkan Tuhan bilang apa? Lu minta gue kasih, kata Tuhan. Berarti lu gak mintanya maksimal. Itu. Kalau mintanya maksimal dengan satu kerinduan yang luar biasa, itu Tuhan beri. Sampai Yesus itu kasih perumpamaan, aduh, kalau Bapak di dunia ini aja, jadi Bapak kalian yang biologis, yang kalian panggil Papa, yang kalian panggil Father, yang kalian panggil Ayah kah, Papi kah. Kalau kalian sebagai anak minta roti, apa dia kasih ular? Jawab. Tidak. Enggak. Nah, ya. Apalagi Bapak di surga. Yang kalian minta itu bukannya makanan artinya bukan roti. Tetapi yang kalian minta itu adalah roh itu sendiri. Masa Tuhan nggak ngasih? Iblis menghambat. Sehingga ada rasa malu pada kalian. Seperti tadi Melisa ngomong, ya saya mah belum bisa apa-apa Uma, main pianonya tuh. Betul? Uma percaya kalau kamu menyerahkan hidupmu untuk Tuhan, totally, kamu hanya, ini Uma kasih, apa sih ini udah? Oh, Kevin cinta mah. Oh, berdua. Kenapa bahasa roh saya masih Oke, sebentar ya. Priska, sebentar. Oma kembali ke Melisa ini. Satu jarimu saja, kalau sudah penuh urapan dan itu Roh Kudus yang pakai jarimu, kamu tekan satu touch di pianomu itu, hey non, iblis gemetar tahu. Kuat urapan itu. Tapi seberapa kamu berusaha menyerahkan untuk Roh Kudus yang pakai? Paham, Melisa? Ya? Oke.
Oma lanjut kepada Priska. Kenapa bahasa roh saya masih la saja sampai sekarang? Apakah bahasa roh itu harus terus-menerus dilatih? Yes. Terus bahasa rohnya cuman bisa datang kalau lagi doa pas PLB. Saya lagi ngikutin pesekut penyembuhan luka batin, dan itu bisa datangnya cuman pas doa itu aja. Kalau doa biasa nggak bisa datang bahasa rohnya. Karena kamu nggak lepas, kamu tahan. Itu jawabannya. Sedangkan Roh Kudus itu pakai kamu. Kalau cuma la, ya itu dia. Dan kamu minta pada Roh Kudus untuk mempertajam. Itu pasti dapat. Terus jangan nunggu. Yang kamu ucapkan tadi itu udah satu statement yang kamu akui dan terjadilah apa yang kamu imani. Bahwa kamu hanya bisa pada saat seperti itu. No. Anytime. Kapan aja. Roh Kudus mau pakai, silahkan. Mohon kata nih. Mohon to say sorry. Mungkin kamu lagi tidur. Itu omongan. Oma alami itu sendiri. Ya Priska ya. Jadi kamu jangan Iya, Oma. Ya. Jadi next time kalau Oma dengar, next time kamu sudah lebih dari itu. Oke, Oma. Thank you. Yes. Oke. Kemudian, Oma mau tanya, apa perubahannya kita setelah kita berdoa dalam bahasa roh dengan sebelumnya? Enrico, may I see your face, please? Mana dia nih orangnya? Enrico Kurniawan. Oma mau lihat wajahmu, nak. Mana nih? Ngomong kok. Halo Oma. Yes. Ya. Oh. Tadi mic-nya mati, sorry. Enggak apa-apa. Jadi di sini kamu nanya, Oma mau apa? Iya Oma. Apa perubahannya kita berdoa dalam bahasa roh dengan sebelumnya? Perubahannya banyak. Kerinduan kamu untuk memuji, menyembah Allah jauh lebih tinggi jadinya. Itu. Dan kamu akan merasakan damai sejahtera yang di luar akal budimu dalam segala perkara. Kamu menghadapi kesulitan, kamu nggak perlu pakai pikiran untuk, aduh, gue doanya bagaimana nih, gue mau minta tolong ya sama Tuhan. No. Roh Kudus itu sendiri yang akan menolong. Karena tadi ingat yang si Dodo baca Roma 8 ayat 26 itu. Kadangkala kita sendiri udah nggak tahu nih, gue mau doa apa, gue udah nggak ngerti, dan gue bete banget, gue susah banget, gue lagi nggak mood banget, gue nggak tahu. Tapi kalau kamu serahkan Roh Kudus untuk berdoa, dia akan berdoa bagi kamu. Enrico, dan Ya, kamu akan merasakan seperti ada satu rasa damai sejahtera. Kamu akan merasa plong. Karena dialah yang berdoa untuk kamu. Seperti itu. Kok Uma ngomongnya gampang banget ya? Emang benar Uma? Ya. Sesimpel itu. Tapi setan itu tidak akan mau kamu lakukan itu. Kenapa? Begitu kamu pergunakan bahasa itu atau karunia itu, setan kelimpungan. Dia udah hilang arah nih. Padahal sebenarnya, ya seperti Uma katakan dua minggu yang lalu, setan itu kerjanya dari zaman Adam dan Hawa sampai hari gini, sampai besok, sampai Maranatha sama. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Bukan orang lain, bukan para rasul, tapi Yesus sendiri yang ngomong. Kalau iblis yang datang, dia hanya punya hanya ada tiga tujuannya, yaitu apa? Mencuri. Setelah dia mencuri, dia akan membunuh. Setelah dia membunuh, dia akan membinasakan kamu. Oma, apa gua yang dia mau curi? Damai sejahteramu?
pola pikirmu, sukacitamu, atau mungkin berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kamu. Itu dia curi. Tapi nggak cukup. Dia akan bagaimana caranya supaya dia bisa membunuh kamu. Membunuh apamu? Imanmu. Mungkin masa depanmu kayaknya udah gelap, nggak ada tujuan hidup. Terus apakah dia puas sampai di situ? No. Dia akan bikin begitu rupa kalau bisa kamu gantung diri atau bunuh diri. Yang dia artinya dibinasakan secara physically. Dia nggak peduli. Tapi dia tahu bahwa dia sudah mampu mencuri rohmu yang sudah milik Yesus. Kalau kita nggak aware, Valen. Nah, Enrico, jadi kalau kamu mau bertanya, perubahan apa? Kamu akan punya power. Itu jelas sekali di dalam Kisah 1. Dikatakan apabila Roh Kudus turun. Apabila Roh Kudus turun, dan Roh Kudus sudah turun. Sudah Pentakosta kan dalam kehidupan gereja kita? Betul? Betul. Maka akan berikan kuasa. Dan kuasa yang paling sederhana, bagaimana caranya kamu bisa yang tadi Oma bilang itu. Berbicara dengan Allah Bapa dengan bahasa yang baru, yaitu langsung Roh Kudus yang berdoa untuk kamu. Mau kamu lagi tidur kayak, mau kamu lagi nungging kayak, mau kamu lagi main bola kayak, mau kamu lagi nge-game kayak. Mungkin kamu sambil nge-game nih, tapi mulut kamu shikendala barakandala konorushit. Bisa. Akhirnya bisa-bisa tuh HP jatuh. Pecah-pecah deh. Oke. Sampai apa ini? Thank you, Oma. Ya, you're welcome. Tapi Oma nggak hanya mau dengar kamu bilang thank you ya. Tapi benar-benar kamu alami loh itu. Tuh. Karena kita ikut Yesus itu bukan teori. Tapi satu kenyataan, ada satu relasi yang hidup yang membuat kamu berubah. Paham? Ya? Paham. Ada sebentar, Valen, ini ada pertanyaan ya, sebentar. Tadi terkait dengan Roma 8:26, itu Oma kayaknya Oma udah jelasin ya. Dalam kondisi penuh bimbang, ragu, sedih, apakah sebaiknya tetap berdoa dengan segala mengucapkan segala keluhan atau membiarkan hati tenang terlebih dahulu? Ada pertanyaan seperti itu yang Oma terima barusan ini? Yang Pertanyaan Joy ya? Pertanyaan nomor 3 dari WA yang kamu kirimkan. Kan di sini dikatakan begini. Menurut Roma 8:26, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam kondisi penuh bimbang, ragu dan sedih, apakah sebaiknya tetap berdoa dengan segala keluhan atau membiarkan hati tenang terlebih dahulu? Hei, kalau kamu mau nunggu hatimu tenang, lu keburu mati. Kan Oma udah bilang, iblis itu hanya menunggu untuk mencuri, untuk membunuh kamu. Mungkin saja membunuh secara fisikly, atau membunuh pola pikir kamu, sehingga iman kamu goncang. Kamu bisa katakan, there is no Lord. Gak ada tuh Tuhan. Buktinya hidup gue gak berubah-ubah begini terus. Jadi gak perlu menunggu tenang. Kalau kamu mau menunggu tenang, Oma gak kasih contoh ya. Kamu tahu, Rasul Petrus kan jalan di atas air? Terus akhirnya dia kelelepan kan? Kelelepan kalau dia harus tunggu tenang dulu baru panggil Tuhan, kira-kira gimana tuh jadi? Mati tenggelam nggak? Mati. Yes. Padahal waktu itu dia belum bisa bahasa roh. Karena Yesus belum diangkat, belum naik ke surga, Roh Kudus belum turun saat itu. Pentakosta belum ada.
Tapi untuk hidup kalian sekarang, Roh Kudus nggak usah dicari di mana-mana. Sudah ada di dalam dirimu. Tadi Oma tangkap tuh kata-kata Valen. Mari kita undang Roh Kudus. No, not undang-undang. Tapi minta urapannya itu. Dia lepaskan urapannya dalam diri kamu itu. Maka ada power. Seperti itu. Jadi nggak perlu nunggu tenang. Terus nunggu tenang, dulu sehari, 2 hari, recovery diri dulu. Begitu. Waduh, ini seneng banget tuh. Makanya heran kalau banyak anak-anak muda yang akhirnya larinya ke hal-hal yang negatif. Tapi begitu kalian mempergunakan kuasa Roh Kudus itu sendiri untuk berbahasa roh, mental, yang ada kalian akan merasakan satu kelepasan. Coba deh. Dan itu nggak perlu seperti nanti Priska bilang, iya gimana ya kalau cuma di Cikaneri saya udah bisa tuh ngalamin, tapi kalau lagi enggak tuh, ya ampun. Itu salah, Priska. Kenapa kamu harus batasi? Oke, sekarang apa lagi nih? Ya? Valen, kita sampai jam berapa ini? Sampai jam maksimal sih jam 10, Oma. Oke. Sebentar. 4 ya, Valen. Ini Oma ambil yang kamu WA ke Oma. Sering kali keinginan daging bisa datang secara tiba-tiba. Di berbagai media, seperti contoh perilaku orang lain, televisi, pikiran yang timbul, dan lain-lain. Bagaimana caranya supaya dapat melawan godaan-godaan yang muncul secara tiba-tiba ini? Ini salah satu Oma tidak ingin katakan keuntungan ya, tapi salah satu yang bisa kita syukuri bahwa kita memiliki karunia bahasa roh itu. Begitu timbul di otakmu, kamu doa dengan bahasa roh, kemudian kalau kepada iblis nggak bisa dengan bahasa roh ya, hati-hati. Bahasa roh itu hanya dari roh ke roh, dari roh kita ke Bapa. Tetapi kalau kamu menghadapi seperti yang terjadi yang di pertanyaan nomor 4 ini, kamu harus mention, perkatakan bahwa iblis tidak punya kuasa atas pikiranmu. Yang menguasai diri kamu adalah Roh yang Kudus. Ini pertanyaan dari siapa kalian? Yang keempat ini. Dari Joy juga, Oma. Joy, yang ngomong Joy. Boleh Tampakkan dirimu. Pertanggungjawabkan Joy pertanyaan. Ya, thank you, Oma. Where are you? Hanya ada, is this Joy? Okay. Jadi Joy, ini Joy? Okay. Jadi pertanyaanmu tadi, bagaimana caranya? Oma melihat kamu sebagai anak rohani yang sudah dewasa. Ya. Dan percaya bahwa kuasa itu ada pada diri kamu. Percaya nggak itu dulu? Iya, percaya, Oma. Bahwa Roh Kudus yang dalam diri kamu lebih besar daripada yang kamu sebut tadi, yang di televisi, yang di media, yang kata orang. Percaya itu? Iya, betul. Dengan kuasa itu, kamu patahkan. Tapi itu harus di-mention, diperkatakan. Nggak bisa cuma dipikirin di sini. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Bagaimana cara? It doesn't solve the problem. Kamu akan semakin terpuruk. Dan akhirnya, setan akan bawa kamu ke zona aman. Paham maksud Oma?
Tapi kalau kamu sudah berani bertindak dan memperkatakan bahwa roh yang ada dalam diriku jauh lebih besar daripada kamu. Kamu tuh siapa? Ya yang kamu hadapi saat itu. Entah kamu lagi nonton film porno, entah kamu lagi dengerin orang ngomong kemana-mana, itu kamu dimampukan oleh Roh Kudus untuk mematahkan kuasanya. Dan ini tidak hanya berlaku bagi kamu aja, Joy. Pasti akan ada anak-anak muda yang lain melihat perubahan hidup kamu, akan minta tolong sama kamu. Apalagi mereka yang tahu bagaimana dulu hidup kamu dulu. Kemudian kamu ada perubahan, hidup kamu ikut Tuhan. Ada satu perubahan, di mana perkataan yang keluar dari mulut kamu menjadi berkat bagi orang lain. Kamu nanti sendiri akan merasa heran. Kok nih anak, kok gue jadi tempat curhat orang ya? Kalau sudah seperti itu, maka Tuhan sudah izinkan kamu untuk memakai kuasa itu untuk orang lain. Sampai di sini paham? Ya? Ya, paham. Oke. Dan juga begini, jangan kamu terus terkecoh. Udah doa, tapi tetap aja nonton. Ya itu mas sama aja bohong nggak tuh? Benar nggak? Udah tahu orang itu begitu. Tetap aja bergaul sama orang itu. Nggak perlu kita bergaul dengan orang itu. Kecuali kalau kamu mau melayani dia dan membawa dia kepada Yesus. Kamu merasa ada satu dorongan untuk menolong orang ini. Untuk membawa dia dalam pertobatan. Itu beda. Tapi kalau kamu bergaul dengan orang ini dan kamu fine, kamu akan gegeret sama dia. Kamunya yang keseret. Tapi Oma lihat dari kamu enggak. Justru Tuhan akan pakai kamu nanti. Paham? Paham, Joy? Oke. Oma Paham. Thank you, Ma. Ya, oke. Nanti kita akan sampai pada satu saat, siapa tahu nanti Oma melayani kalian sendiri lagi. Ada doa-doa yang disebut doa kuasa. Seperti itu. Selain dari bahasa roh, ada doa kuasa. Karena kalau bahasa roh itu sebetulnya antara kita dengan Tuhan. Tapi kalau doa kuasa itu, betul-betul kamu menghadapi si setan itu. Paham, Joy? Ya, paham. Nggak pusing kan kepalanya? Oke. Sekarang Angela Melissa, maaf mau tanya lagi, bahasa roh itu bisa hilang tidak? Apa mungkin karena tidak dilatih jalan? Yes. Lalu kalau sedang tidak bisa berdoa, dilanjutkan dengan lagu-lagu dan pujian, lebih baik tidak? Seperti ini. Kalau kamu merasa untuk memuji dan menyembah, berarti singing in the spirit, just do it. Tetapi kalau kamu ada kerinduan untuk Roh Kudus itu berdoa bagi kamu, mungkin kamu ada satu beban, biarkan Roh Kudus bekerja dengan bahasanya. Nggak ada yang lebih baik dan lebih buruk, enggak. Itu semua pekerjaan roh yang sama. Paham, Melissa? Halo? Paham. Okay. Paham, Mama. Oke, good. Siapa lagi? Oma, bisa ada pertanyaan? Ya. Lanjut? Oke. Sebentar ya. Oma ambil dari sini ya. Coba kalian buka, ada di slide-nya. Kalian kalau bisa ditampilkan. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, bentar. Kalian semua coba dibaca. Atau
Satu, Atau dua. tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, bahwa Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalian nyadar nggak itu? Bahwa Roh Kudus itu diam di dalam tubuh kamu yang fana ini. Dan kamu tuh bukan milik kamu loh. Iblis tahu loh ayat ini. Nah ini kalau kamu sudah memahami dan mengerti, kamu seperti tadi Joy cukup memperkatakan ini. Hey setan, lu tahu nggak nih, tubuh gua ini bukan milik gua lagi. Ini milik Yesus loh. Dan roh yang ada di dalam diri gua ini adalah roh yang kudus. Jadi kalau lo mau coba-coba gua, lo berarti berhadapan dengan Roh Kudus. Dan kamu akan merasakan satu kemenangan. Seperti itu. Ini kalian menyadari nggak? Apalagi kita loh masa begini. Ada yang mau nanya? Ya ada? Terus kan? Tidak, Oma. Oke. Kalau kalian ingin tahu manfaat berdoa dalam bahasa roh, Valen, coba kamu tampilkan di materi Oma. Manfaat berdoa dalam bahasa roh. Ya, sebentar. Adanya di mana sih? Slide. Ini. Slide 8, Em. Slide 8. Iya, udah. Baca nggak? Kebaca nggak? Ada. Iya, Ya. udah kebaca kan ya? Udah ke-sharing? Baca ya. Oma baca sebentar ya. Menolong kita, manfaat berdoa dalam bahasa roh. Kalian tadi sudah bisa mengerti beda bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh dan berkata-kata dalam bahasa roh. Tadi ada perbedaan ya. Kalau berdoa dalam bahasa roh berarti kalian sedang berkomunikasi dengan Allah dari roh ke roh, tol to tol, nggak ada hambatan. Tapi kalau kalian memiliki karunia berkata-kata dalam bahasa roh, berarti kalian dipakai oleh Allah sebagai nabi untuk menyampaikan pesan Allah kepada orang lain dalam komunitasmu dengan bahasa roh. Nanti ada temanmu yang lain yang dipakai oleh Tuhan untuk menafsirkan pesan Tuhan itu. Ini unik, tapi terjadi. Kemudian seperti Oma ya, dan sorry nanti dulu, menolong kita sendiri untuk selalu memenuhi perintah Tuhan, yaitu berdoa. Banyak orang kalau mau berdoa aja udah nggak tahu mau doanya apa, kata-kata udah habis. 5 menit aja coba kalian berdoa dengan bahasamu, dengan mulut kamu. Tuhan itu baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa, Engkau mengampuni saya. Coba berdoa seperti itu. Bukan doa minta ya, tapi memuji, menyembah. 5 menit aja dengan kata-kata biasa. Habis, udah nggak tahu lagi nih otak mau apa lagi nih ya. Tetapi kalau kalian pergunakan karunia ini, bisa sampai sejam, 2 jam, 3 jam, enggak kerasa. Kok Oma tahu? Ya Oma ngalamin. Lalu dikatakan menyemangati kehidupan doa pribadi. Gairah kalian untuk mempergunakan bahasa ini sebagai doa itu semakin hari semakin besar. Bahkan di mana aja, udah nggak ada malunya. Bukan berarti terus nanti lagi doa di lingkungan kalian berbahasa roh sendiri siapa orang gila.
atau dalam misa kalian angkat tangan terus berbahasa roh sendiri. Enggak, Roh Kudus tidak bekerja seperti itu. Tapi yang Oma maksudkan kalian sendiri, mungkin lagi di mobil sendiri, lagi di mana lah dalam pekerjaan. Kemudian di sini dikatakan pintu masuk bagi karunia-karunia karismatik yang digunakan untuk melayani. Itu cepat sekali kalian dapat. Karena apa? Karena kalian izinkan untuk Roh Kudus itu sendiri yang minta kepada Bapa. Jadi apa yang tidak pernah kalian pikirkan, apa yang tidak pernah kalian lihat dengan matamu, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu Tuhan berikan kepadamu. Kenapa? Karena kalian sudah izinkan Roh Kudus itu yang minta. Ini luar biasa loh karena ini. Setan tahu. Makanya dia akan berusaha bagaimanapun juga, jangan lu pakai itu bahasa yang gue kagak ngerti, kata setan. Gue nggak bisa tolong, gue nggak bisa curi. Kemudian dikatakan, senjata melawan godaan setan. Begitu kalian merasa nggak enak, begitu kalian merasa, entah mungkin badan kalian nggak enak, Oma ngalamin serangan itu. Yang keluar dari mulut Oma hanya bahasa roh. Dan tubuh Oma pulih kembali. Oma tahu itu serangan. Kan luar biasa ini karunia ini. Terus setan tahu. Makanya dia akan berusaha jangan sampai kita punya, jangan sampai kita dapat, jangan sampai kita pakai. Lalu dikatakan memberikan perasaan tenang, hening dan damai sejahtera bila kita sedang sedih dan bingung. Jadi jangan tunggu tenang dulu. Badai berlalu baru doa. Enggak. Biarkan Roh Kudus itu yang berdoa bagimu. Kalian mendapatkan apa dampaknya? Rasa tenang, rasa damai. Kok bisa ya? Karena Roh Kudus. Setan tahu. Jangan lupa, dia cuma menunggu saat yang terbaik. Bagaimana dia bisa mencuri? Supaya kalian tuh enggak curi damai sejahtera. Itu. Nah, itu kalian baca tuh. Oke? Ya, kalau mau dikatakan lanjut, kayaknya udah semua deh baca-bacain. Uma. Nah, 10 menit lagi loh kalian. Ya. Mau ada pertanyaan lagi atau Oma ada tambahan lagi? Tadi kan, kalau ada pertanyaan, mungkin kalau Oma udah berbagi dulu, Oma ingin sharing dulu terkait dengan suami Oma yang sudah sekarang bersama Bapak di surga. Ya. Boleh banget. Ya. Sore hari Jumat ada dorongan Oma saat ini suami Oma lagi di IGD nih. Sore itu ya, dari siang sampai sore sampai nafas terakhirnya. Di sore hari itu Oma ada dorongan untuk potong rumput. Karena selama ini Oma udah nggak sempet ngurusin rumput kayak gini, udah panjang-panjang tuh. Oma punya halaman di depan, walaupun kecil, tapi Oma senang bertanam tanaman-tanaman lah gitu ya. Oma lagi potong rumput. Itu sore hari. Tiba-tiba yang tadinya Oma mengarah ke jalan gitu ya, tubuh Oma mengarah ke jalan sambil Oma potong rumput pakai yang gunting yang gede itu loh. Oma balik badan. Berarti kalau Oma balik badan berarti Oma menghadap teras. Tiba-tiba Oma melihat sepasang kaki berdiri di teras itu. Tapi nggak pakai sepatu. Yang Oma lihat sepasang kaki pakai celana panjang warna biru tua. Dan celana inilah yang Oma berikan ke suami Oma pada waktu mau dibawa ke rumah sakit di hari yang sama.
Ya, di Jumat itu, siang hari. Oma angkat muka. Oma lihat suami Oma yang berdiri di situ. Kemudian bahasa roh Oma keluar. Orishukenalarmi ini dikilaro famakalarasi. Apa yang terucap? Berarti bahasa roh yang ibu pakai itu ditafsirkan ulang oleh Oma sendiri. Jadi karunia ada dua. Berkata-kata dalam bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh. Tadi Oma jelaskan, nanti kalau dalam satu komunitas ada teman orang lain yang Tuhan pakai untuk menafsirkan bahasa roh yang keluar dari mulutmu. Tetapi bisa juga kamu sendiri yang dipakai oleh Tuhan untuk menafsirkan apa yang keluar dari mulutmu. Karena itu berasal dari Roh Kudus, bukan berasal dari otakmu. Jadi pada waktu Oma angkat muka, Oma berbahasa roh, kemudian keluar dalam bahasa Indonesia. Apa yang Oma ucapkan? Ini bahasa Oma ya. Mingus, udah pulang ya ke rumah Bapak. Paham? Ternyata di jam yang sama di rumah sakit Pertamina itu anak-anak Oma beserta Ibu Yude dipanggil oleh dokter dan menyatakan Bapak sudah tidak ada. Lihat, damai sejahtera yang Tuhan berikan ke Oma itu melampaui akal budi Oma. Kalau enggak, Oma enggak akan sekarang duduk terus dengan kalian ngobrol kayak gini. Paham? Semua tundukkan kepala, pejamkan mata. Tritunggal Maha Kudus, sungguh Engkau adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Bapa yang kekal, pencipta langit dan bumi, dan yang boleh kami kenal semakin dalam, semakin akrab melalui Yesus Kristus, yaitu Putramu sendiri, yang sudah menebus kami menjadi milik-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini, khususnya saat ini, di mana hamba-Mu boleh melayani anak-anak muda di dalam komunitas panen. Mari Bapa, nyatakan kepada mereka pribadi lepas pribadi, betapa Engkau sungguh sangat amat mengasihi mereka. Betapa Engkau sungguh sangat amat rindu untuk memakai mereka. Dengan salah satu karunia yang sangat sederhana, yaitu bahasa yang baru, untuk berdoa dan bercakap-cakap dengan Engkau melalui Roh-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bunda Maria yang senantiasa setia mendoakan kami agar kami lebih dekat dengan Putra-Mu. Terima kasih Bunda Maria. Dan bagi kalian semua yang sempat Oma lihat wajah-Mu satu persatu, dengarkan dengan baik betapa Allah Bapa yang kekal itu sungguh amat sangat menyayangi kalian. Dia tidak pernah memperhitungkan dosamu, tapi Dia memperhatikan komunitasmu yang rindu untuk senantiasa dekat dengan Dia. Peluk mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang memampukan mulut dan bibir kami untuk tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah Roh Kudus. Mari pakai mereka agar mereka mau mengundang semakin banyak jiwa-jiwa muda. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Thank you, Oma.
Thank you, Oma. Thank you, Oma. Thank you. Oma. Sangat bersyukur. Thank you, Oma. Thank you, Oma. Mama sebelum Thank you, kita Oma. foto dulu ya di screenshot. Teman boleh dinyalain videonya. Enggak. Dot. Ya. Ya, Pak. Yogi. Adrian Ronaldo. Selalu saya. Nah, ini Oma ke situ ya. Ujian apa, Oma? Ya. Apa aja untuk menutup? Karena sudah malam. Siapa itu ya? Kedengaran ya semuanya. Semoga ya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas anugerahmu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku menyembah, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku menyembah, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bye-bye. Selamat ya. Yes, God bless. Bye, Oma. Thank you, Oma. God bless. Welcome. Thank you, Oma. Thank you, Oma. Thank you, Oma. Thank you. Thank you, Oma. Thank you, Oma. Thank you, Oma. Thank you, Oma. Thank you, everyone. Oma, Ya. ini sebenarnya ada pertanyaan terakhir, tapi nggak tahu orangnya masih ada di sini nggak ya? Apa tuh? Maksudnya ada dan kapan aja. Pertanyaannya soal nanti apa aku di WA aja ya? Boleh. Di WA. Kamu WA, nanti Oma jawab ke orangnya. Ya, oke. Makasih banyak ya Oma untuk sesinya malam hari ini. Luar biasa meskipun sedang dalam keadaan seperti ini, Oma masih semangat untuk melayani. Ya, move on. Terima kasih anak-anak ya, Oma udah terima kok rangkaian bungamu.
Iya, itu dari Dan berkatnya juga Oma ada terima. Berkatnya. iya, semoga bisa berguna untuk Iyalah. keluarga. Ya. Amin. Amin. Thank you ya. Halo, Oma. Ya, love you all. Halo, Bye.